Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Ibrizanta dengan NIM 2106051110075. Berhubungan dengan pendidikan UAS kalkulus kelas C, yaitu mengerjakan buah soal yang telah diberikan oleh Bapak Uta Komarudin Aziz. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke soalnya. Yang pertama ada jelaskan peranan kalkulus dalam kondisi data. Untuk peranan kalkulus dalam kondisi data, yang pertama ada pada materi fungsi. Materi fungsi sendiri difungsikan untuk memetakan himpunan dari daerah asal ke daerah himpunan hasil dengan daerah awal domain dan daerah hasil sama dengan kodomain. Sebagai contoh, di sini ada daerah domain mempunyai pasangan satu-satu di daerah kodomain. Ini disebut fungsi satu-satu. Untuk yang selanjutnya, di sini ada bukan fungsi satu-satu. Yang di sini bisa kita lihat bahwa daerah domain ini bisa berjabang di daerah kodomainnya. Untuk selanjutnya, di sini ada materi turunan. Turunan sendiri fungsi untuk pertama menganalisa fungsi kontinu. Turunan sendiri bisa dibilang sebagai momen perubahan dan juga bisa didapatkan pada satu titik. Yang kedua, untuk menghitung gradien garis singgung suatu kurva. Yang ketiga, untuk menentukan interval naik dan turun. Keempat, untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah kasus yaitu Pak Rudi ingin merenovasi sebuah rumah, tapi Pak Rudi tidak yakin tabungannya cukup, jadi ia ingin menghitung biaya minimumnya agar biaya untuk membayar pekerja renovasi rumah cukup. Jadi Pak Rudi menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 40. Pak Rudi menggunakan fungsi ini sebenarnya adalah untuk mencari banyak jumlah pekerja yang ingin dikerjakan. Nah, bagaimana cara punya? Kita bisa menurunkan pada fungsi turunan pertama, yaitu f turunan pertama x sama dengan 2x min 10. Ini adalah turunan dari fungsi yang sebenarnya tadi. Nah, kita bisa mencari x dari sini, kita temukan bahwa x sama dengan 5. Nah, x sama dengan 5? X sama dengan adalah jumlah pekerja yang akan dikerjakan. Nah, setelah kita menentukan jumlah pekerja yang akan dikerjakan, bisa mencari biaya untuk membayar para pekerja tersebut. Jadi kita bisa memasukkan x sama dengan 5 ke fungsi yang sebenarnya tadi. Nah, setelah kita masukkan, kita melakukan perhitungan dan kita bisa temukan yaitu fx sama dengan 15. Nah, apa 15 ini? Jadi 15 adalah total biaya untuk membayar pekerja renovasi rumah Pak Rudi. Inti dari perhitungan soal ini adalah bagaimana turunan digunakan dalam untuk mencari sebuah variabel yang ingin dicari. Selanjutnya ada di sini kita lanjut di integral. Integral sendiri berfungsi untuk menganalisa fungsi luas suatu bidang, volume, nilai minimal dan maksimal, dan menganalisa benda putar. Di sini ada kita ada suatu fungsi dan di bawahnya ada daerah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Dan di sini ada luas daerah D. Kita ingin mencari ini, tapi kita harus melakukan partisi atau bagian yang di sini ada bentuknya seperti persegi panjang. Dan kita bisa cari dengan menggunakan luas panjang kali lebar, atau kita di sini delta x kali fx. Nah, kita melakukan banyak partisi. Jika n banyak partisi menjumlah hingga, kita bisa menggunakan batas atas B dan batas bawah A dengan fx dx. Nah, selanjutnya ini ada soal yang kedua. Ada apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sesuai dengan materi kalkulus yang telah dipelajari dari sinyal sinusoidal waktu ini. Nah, yang bisa saya dapatkan yang pertama adalah luas daerah. Ya, di sini ada luas daerah dengan menggunakan integral. Seperti yang pernah tadi, saya mau rumah, di sini saya batasi dengan x dan saya batasi dengan y, dan di dalamnya saya melakukan partisi atau bagian. Dan luasnya mirip dengan persegi panjang, yaitu panjang kali lebar atau delta t kali ft. Dan kita melakukan jika n banyak partisi atau menjuta hingga, kita bisa menggunakan batas atas y, batas bawah x dengan ft dt. Nah, kita akan bisa mengetahui luas dari daerah yang dibatasi oleh x dan y ini dengan tinggi ft, dan delta t dari partisi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada bisa mencari. Selanjutnya di sini kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan kalkulus dari sinyal sinusoidal waktu ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan kalkulus, yaitu dengan turunan. Menggunakan turunan. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah titik nilai maksimum dan ini adalah titik nilai minimumnya. Untuk menentukan. Nah, setelah kita mengenai titik maksimum dan minimumnya, kita bisa mencari f turunan pertama, yaitu jika f x turunan pertama dari x itu sama dengan 0, maka itu adalah nilai maksimum dan minimumnya. Nah,
Tapi jika kita tidak yakin, kita bisa melakukan turunan kedua, yaitu f turunan kedua dari x itu kurang dari sama dengan 0, itu adalah nilai maksimum. Maksimum. Nah, jika sebaliknya, jika f turunan kedua dari kurang x lebih dari 0, itu adalah nilai minimumnya. Nah, seperti itu. Dan dengan x adalah, jangan lupakan kita ini adalah x-nya tadi, fx-nya tadi dengan menggunakan persamaan rumus ini. Nah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.